kita juga seluruh tubuh kita. Cukup kita rilekskan tuh seluruh tubuh kita dengan punggung yang tegak. Sekarang kita bisa perlahan memejamkan mata kita. Kita cukup rasakan berat badan kita, gravitasi tubuh kita. Hanya kita cukup sadari, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita bisa sadari bahwa seluruh tubuh kita memiliki daya tarik atau gravitasi bumi, berat badan kita seolah-olah ditarik ke bawah dan rilekskan tubuh kita. Cukup kita sadari kita sedang duduk di sini, batin dan tubuh bersatu. Sekarang kita bisa mulai bawa kesadaran kita ke mahkota kepala kita, apapun sensasinya, panas, dingin, atau sensasi apapun, cukup kita sadari apa yang terjadi di sekitar mahkota kepala kita. Tidak perlu menilai, tidak perlu mengejar, ataupun mengusir rasa apapun itu. Sekarang perlahan bawa kesadaran kita ke arah kedua pipi kita. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, hanya meletakkan kesadaran di kedua pipi kita. Apabila kita sudah terhanyut dengan pikiran kita, cukup kita bawa kembali, menyadari kedua pipi kita. Sekarang bawa kesadaran kita ke kedua telinga kita. Perlahan ke bahu kita,
Mungkin kedua bahu kita tegang setelah seharian bekerja, ataupun tidak ada rasa apapun, cukup kita sadari. Kita mengetahui bahwa kita sedang menyadari. Ya, Perlahan ke dada bagian depan, bawa kesadaran kita ke dada bagian depan. Perlahan turun ke bagian perut, kemudian bawa kesadaran kita di punggung kita, sekitar punggung kita. rasanya begini kan? Rasanya begini. Perlahan sekarang pindah ke kedua bokong kita. Kita bisa merasakan sensasi kita duduk di atas kursi atau di alas meditasi. Tidak perlu melakukan apa-apa, cukup menyadari. Kita pindahkan kesadaran kita perlahan ke kedua paha kita. Ke kedua lutut kita. Jika batin kita tetap bergejolak, belum bisa tenang, kita cukup menerima bahwa kita tidak bisa tenang. Maka otomatis batin kita akan menjadi tenang. Tenang, tidak tenang, semuanya oke. Sekarang bawa kesadaran kita perlahan ke kedua betis kita. Seiring dengan kita menyadari kedua betis kita, pikiran bisa datang, pikiran bisa pergi. Kita cukup menyadari kedua betis kita.
Sekarang kita bisa pindahkan kesadaran kita ke punggung kaki kita, dan kedua ke telapak kaki kita. Sekarang kita bisa memperluas kesadaran kita ke, ke seluruh tubuh kita, apapun sensasi yang kita miliki. Kita cukup sadari, kita cukup tahu kita memiliki sensasi tersebut. Tidak perlu mengejar sensasi baik kalau tidak perlu pula mengusir sensasi tidak baik. Seluruh tubuh kita, apapun itu, dimanapun itu, kita cukup tahu. Sekarang kita bisa perlahan lepaskan seluruh objek meditasi kita. Kemudian kita bisa perlahan membuka mata kita dan kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang terbuka. Seluruh indera kita biarkan terbuka. Kita cukup sadar. Kita tidak perlu bermeditasi, namun kita tidak terhanyut, hanya menjaga kealamian. Kita beristirahat di kesadaran yang maha luas, kesadaran yang selalu jernih, kesadaran yang selalu damai, kesadaran yang selalu tenang. Oke, meditasi selesai. Mungkin sekarang mungkin kita bisa melemaskan tubuh kita. Bagi yang mungkin duduk bersila, kita udah meditasi kurang lebih 13 menit ya. Oke, jadi sekarang saatnya saya serahkan ke Pak Hema eh, untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan. Terima kasih Clay yang telah memandu dan memimpin kita ya, melit kita dalam membuka aspirasi dan latihan pembukanya. Thank you, thank you, thank you. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, apakah Clay, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Jelas, Pak. Sangat Jelas jelas. ya. Oke, oke, thank you. Selamat malam buat teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang fresh gitu ya, fit, sehat gitu ya. Dan kalaupun kita ada satu dua anggota keluarga kita yang sedang berjuang untuk pulih kembali, sehat kembali, kita support pada akhir latihan nanti kita akan dedikasikan kebajikan kita sehingga teman-teman atau orang-orang dekat kita ini bisa segera menemukan jalan yang terbaik untuk pemulihannya. Oke, em, malam ini kita akan membahas satu topik yang kayaknya ini jadi hal yang
menjadi kayak makanan sehari-hari kita ya, yaitu rasa panik ya, serangan panik gitu ya. Memang ada panik yang skalanya itu kecil, sedang, dan panik yang besar. Oke. Nah, masalahnya itu adalah ketika kita tidak mengetahui bagaimana cara kita untuk menyikapi dan menghadapi kepanikan ketika datang. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas topik ini agar supaya meditasi kita, latihan meditasi kita ini bisa kita bawa dalam kehidupan. Jadi sebetulnya salah satu misi dari guru kita, Mingyur Rinpoche, adalah bahwa latihan meditasi ini bisa dibawa dalam kehidupan. Itu yang paling utama supaya apa? Bisa membantu kita semua dalam menjalani kehidupan. Ya, topik malam ini jelasnya adalah oke, mengubah gelombang panik menjadi kedamaian. Kalau kita lihat dari slide-nya, gambarnya itu ada ombak yang sangat besar, terus kemudian di depannya itu ada seorang gadis yang berdiri dengan santai, ya, berdiri dengan tidak ada kelihatan kalau panik dan sebagainya. Kok bisa ya? Nah, ini hanyalah sebuah ilustrasi gelombang ombak yang sangat besar ini itu menggambarkan kepanikan, dan ketenangan dari gadis ini menggambarkan seseorang yang mampu, ya, terampil untuk bisa mengatasi, menyikapi kepanikan itu dengan cara yang benar dan tepat, sehingga dia tidak terseret oleh arus kepanikan atau arus gelombang ombak yang besar. Ya, teman-teman, oke, saya akan buka dengan satu cerita gitu ya. Karena ini kebetulan aja terjadi 2 hari yang lalu gitu. Kebetulan saya kan tinggal di Surabaya. Di Surabaya pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, 27 dan 28 Juli, itu kami mengadakan workshop Joy of Living level 1. Nah, ada satu kondisi, jadi di hari Minggu, itu pagi-pagi, ya dini hari lah ya, sekitar jam 4:30, saya dihadapkan pada satu kondisi yang membuat saya panik gitu. Apa itu? Salah satu anggota keluarga kami itu keracunan, keracunan, terus kemudian ya keracunannya cukup bisa dibilang cukup parah gitu. Itu yang membuat kami jadi waduh gimana ini ya. Satu, kami panik, saya panik itu karena memikirkan keadaan anggota keluarga kami itu. Ya, itu yang pertama, kepanikan yang pertama. Kepanikan yang kedua, posisi saya di acara workshop tersebut kebetulan diberi tanggung jawab untuk mensupport Miss Lucy. Ya, Miss Lucy ya. Mungkin teman-teman yang di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia biasanya sudah tahu, kenal Miss Lucy atau Lele, salah seorang instruktur atau fasilitator dari Tergar Indonesia ya. Nah, saya bertanggung jawab untuk mensupport jalannya workshop tersebut, untuk mensupport Miss Lucy ini. Dan kebetulan lagi tidak ada yang kalau dalam kondisi mendadak seperti itu, ya kalaupun terpaksa, rasanya mau nggak mau ya Miss Lucy sendiri nanti yang akan mengoperasionalkan acara di sekitar ini ya, apa namanya, untuk mengoperasionalkan video, terus kemudian pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Dan disitulah kepanikan saya yang kedua. Duh, ini tiba-tiba aja terjadi kondisi yang seperti itu. Pastinya kita semua kalau mengalami seperti itu juga tidak menginginkan kan ya. Mana ada orang
menginginkan keadaan yang tidak kita harapkan. Oke, tapi datang juga dan eh, betul-betul panik. Eh, Tidur saya tuh bisa dibilang cukup kurang. Terus kemudian dini hari dibangunkan, beritanya seperti itu, terus harus nganter, harus cepat-cepat nganter, dan kami nggak tahu karena anggota keluarga kami tersebut tuh nggak bisa ditentukan harus langsung bisa balik pulang gitu ya. Eh, Pentingnya itu diobservasi. Aduh, ini berapa lama ya butuh waktunya untuk observasi, gitu ya. Selain juga mengkhawatirkan kondisinya, juga waktunya. Dan di saat itulah teman-teman kepanikan itu muncul. Dan satu hal yang saya bersyukur, saya mendapatkan kesempatan belajar pada guru kita, Minjuru Rinpoche, adalah bagaimana ketika kita menghadapi situasi kepanikan itu muncul, kita bagaimana cara kita supaya tidak terhanyut, terbawa, terseret oleh rasa panik itu, ya kepanikan itu. Di situ saya ingat, ini kesempatan untuk menjadikan rasa panik ini sebagai teman, bukan sebagai musuh yang harus saya usir, tetapi bagaimana caranya itu supaya dia tidak mengancam saya, tidak menekan saya, dan sebaliknya juga saya tidak terbawa atau menuruti kepanikan itu. Itu yang baru saja terjadi dan sekali lagi makanya itu topik pada hari ini itu sebetulnya sudah saya siapkan beberapa waktu yang lalu. Jadi sebelum kejadian hari Minggu yang kemarin kok ya pas ada kejadian seperti itu ya. Itulah teman-teman bagaimana rasanya panik ketika datang dan kalau kita bisa siap is okay. Tapi kalau kita nggak siap ya kita bisa terbawa. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Ada nggak pengalaman didatangi oleh kepanikan? Gitu ya. Coba teman-teman bisa ya sharing ya. Um, Mungkin baru saja terjadi tadi. Kepanikan tidak seperti yang tadi saya katakan, tidak selalu dalam bentuk yang besar. Ya, bisa juga kepanikan kecil-kecil. Misalkan terlambat masuk kantor karena kemacetan. Ya, padahal ini jamnya meeting ini. Hari ini ada meeting gitu ya. Tapi kebetulan ada satu peristiwa di jalan, akhirnya um, terjadilah keterlambatan dan itu membuat Anda panik. Atau antri, tadinya itu biasanya itu sepi, tapi ini kok rame sehingga menghambat perjalanan Anda. Nah, teman-teman, eh, bagaimana pengalaman Anda? Kalau Anda bersedia, coba sharing di kolom chat ya. Silakan teman-teman, misalkan ada apa yang mau di-sharing, bisa langsung chat aja, dituangkan aja, Ah, nggak apa-apa, apa yang di dalam pikiran teman-teman. ya, nanti barangkali dengan sharing Anda kita bisa sedikit diskusi gitu ya sehingga teman-teman yang lain mungkin bisa belajar dari kejadian-kejadian itu termasuk seperti yang saya alami tadi gitu ya. Ini kayaknya ada yang sudah ini ya bisa Ya, di sini ada yang uh, bilang untuk hari ini panik dikejar deadline, tapi itu mencoba biasanya. fokus. Iya, iya. Ada juga Oke. yang bilang lebih kecemas dan concern ke orang lain yang sedang mengalami masalah. Oh. Ada juga yang bilang tadi panik terlambat ikut sesi, biasanya Ah, masak sebentar, tapi entah kenapa lama masakannya, jadinya makan terburu-buru. iya, iya. Itu kan jenis-jenis panik yang bisa kecil, sedang dan besar ya. Dan itulah yang menjadi wajah atau gambaran em, orang-orang biasanya orang-orang ya zaman sekarang ini ya yang diburu-buru oleh kepentingan terus kemudian
kita terkejar oleh deadline, goal, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, itu yang menjadi concern kita saat ini adalah how to-nya. Gimana cara kita bisa mengubah kepanikan tersebut bukan sebagai musuh, bukan juga sebagai bos dari diri kita, tapi dia juga bisa kita ubah menjadi teman kita. Ya, teman untuk apa? Teman yang mendukung kita untuk kita lebih bisa terbiasa, kenal gitu ya, dengan kualitas baik diri kita, kualitas sejati baik diri kita. Oke, teman-teman. Ini saya masuk ke sini ya. Nah, teman-teman, apa sih dampak dari panik terhadap kehidupan kita? Ini hanya sedikit dari yang banyak, ya. Dampak yang banyak itu saya ambil sedikit saja. Dampaknya itu pada fisik kita adalah detak jantung yang semakin cepat. Dan ini kalau seandainya kita tidak aware, bisa jadi ini malah berlanjut ke apa? Ke pemikiran bahwa ah, jantungku berdebar cepat, jangan-jangan saya sakit jantung nih. Dan ketika orang tidak memahami itu dengan benar, terus meyakini bahwa itu adalah gangguan jantung, bisa jadi orang yang tadinya itu tidak ada masalah dengan jantung, hanya karena hal ini bisa terkena serangan jantung. Karena ada ya banyak kasus ya, orang yang tadinya itu jantungnya baik-baik saja, tapi karena belief-nya, karena keyakinannya, padahal sudah dicek ke dokter, ke lab, dikatakan bahwa oke, jantung Anda oke kok, tapi ini karena serangan panik. Dan dia meyakini bahwa jantungnya itu bermasalah. Dokter yang memeriksa ini kurang canggih nih. Nah, ini salah satu dampaknya. Ya. Sesak napas, sakit pada dada ini sakit ya, sorry ini typo, bukan sakit tapi sakit ya, sakit pada dada, pusing, gemetar, kesemutan atau mati rasa, mual atau gangguan perut, ketakutan akan serangan panik. Jadi maksudnya itu adalah kita sudah ada serangan panik yang pertama, muncul serangan yang kedua yaitu panik terhadap kepanikan kita. Ya. Ini ketakutan menjadi gila. Ini saya juga pernah menjumpai orang yang seperti ini gitu ya, ketakutannya luar biasa gitu. Takut ya, jangan-jangan saya ini menuju ke gila ini. Saya pernah ketemu sama orang yang seperti ini. Perasaan terlepas dari diri sendiri, merasa bahwa dirinya itu tidak menginjak di bumi, tapi dia terlepas begitu ya, menghindari sosialisasi gitu ya, jadi membatasi aktivitas, nggak mau keluar-keluar gitu, berdiam terus, jangankan di luar, keluar rumah, bahkan keluar ruangan keluarganya pun tidak gitu ya, tapi dia bersembunyi di dalam kamarnya. Terus dampak yang lain adalah kesehatan mentalnya terganggu. Nah, ini teman-teman beberapa contoh dampak dari serangan panik yang bila kita tidak menyikapinya dengan cara yang benar, cara yang tepat. Jadi akhirnya ini sangat mengganggu kehidupan kita. Ya. Dan saya mengalami diantaranya ini, termasuk apa namanya mual dan gangguan perut itu terjadi beberapa waktu yang lalu, termasuk juga dengan data jantung yang semakin cepat. Itu pada saat awal saya dibanguni, ya tuh berita kalau ada anggota keluarga kami yang keracunan tadi itu. Ya, nah mungkin juga teman-teman mengalami seperti ini, betul nggak? Ada yang mengalami seperti ini di saat panik itu datang. Oke, nah kalau dampaknya seperti ini, kalau begitu apa sih yang menyebabkan kepanikan itu bisa datang? Nah, teman-teman, inilah penyebab panik. Penyebab panik itu adalah gangguan kecemasan. Orang yang kecemasan kan berarti orang yang berpikir atau memikirkan satu kejadian yang ada di masa depan. Padahal masa depan itu kan tidak ada, tapi udah menghantui gitu. Biasanya itu apa? Kepanikan akan masa depan, kepanikan bagaimana nanti anak saya,
kepanikan bagaimana nanti yang mana saya masih single, kepanikan bagaimana nasib perusahaan di mana saya bekerja, yang dengar-dengar katanya ada pengurangan tenaga kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini gangguan kecemasan. Memikirkan sesuatu yang belum terjadi, tetapi sesuatu yang menakutkan. Nah, itu bisa membuat kita jadi panik, gitu ya. Stres dan tekanan hidup, trauma masa lalu, ingat-ingat. Ini kalau saya, ya kenapa, teman-teman? Kalau saya termasuk yang ini, yang nomor 3 ini, trauma di masa lalu. Apa itu? Saya mengalami banyak kejadian, peristiwa-peristiwa orang-orang dekat saya yang ya saya anggap sangat dekat gitu ya. Ketika sakit, itu saya dekat sekali gitu. Maka itu kalau ada anggota keluarga saya yang sakit, itu eh, jadi teringat-ingat gitu, trauma gitu. Itu yang membuat saya kenapa kemarin tuh jadi panik ya. Kebiasaan berpikir yang cemas, perubahan dalam tubuh, misalkan, duh, kemarin ini rambut saya itu masih hitam semua. Saya sekarang kok sudah banyak putihnya ya. Wah, ini tanda-tanda apa gitu ya. Ya itu bisa terjadi. Ini yang dimaksud dengan perubahan dalam tubuh. Obat-obatan yang memicu detak jantung, sorry, ini juga ada typo lagi. Detak jantung maksudnya itu ya, bukan dead jantung. Terus kurang tidur atau pola yang tidak sehat, pola tidur yang tidak sehat, itu juga bisa membuat kepanikan, lingkungan yang tidak aman, dan pengaruh sosial atau budaya. Ya, ini biasanya kalau kita seringkali bermain berselancar di medsos, gitu ya, melihat berita, membaca berita yang tidak sesuai dengan harapan Anda, ini bisa saja memicu kepanikan itu. Nah, ini penyebabnya, teman-teman. Nah, sekarang sebetulnya panik ini apa? Panik itu adalah kombinasi dari reaksi emosional yang intens terhadap ancaman yang dirasakan, yang kemudian dapat menyebabkan reaksi fisik yang nyata dalam tubuh. Ini adalah bagian dari spektrum reaksi manusia terhadap stres atau bahaya, di mana tubuh dan pikiran bersiap untuk menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Jadi itulah panik. Ya, hal ini bisa munculnya itu mendadak. Panik itu bisa mendadak seperti itu. Dan buat kita yang tidak tahu bagaimana cara, tidak tahu, tidak memahami panik itu sendiri, terus kemudian tidak tahu bagaimana caranya untuk menghadapi, ini ya tadi, dampaknya itu sangat berbahaya sekali buat kita, buat kehidupan kita. Sangat mengganggu sekali. Nah, teman-teman, guru kita, Minjo Rinpoche pun mengalaminya. Di sekitar usia 7-8 tahun, beliau mengalami hal itu. Nah, justru pada akhirnya kepanikan itu dianggaplah menjadi teman bahkan guru buat beliau. Nah, apa kata beliau tentang rasa panik dan bagaimana kita mengatasinya? Ini cuplikan kutipan yang saya ambil dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh seorang jurnalis kepada guru kita. Beliau mengatakan, jika Anda melihat sungai, itu berarti Anda sudah keluar dari sungai. Ini adalah ilustrasi. Ya, jadi jikalau kita itu keluar dari sungai, maka otomatis kita itu tidak akan terhanyut atau tidak akan terseret oleh arus deras sungai itu. Mau sederas apapun sungai itu, selama kita berada di luar, maka kita tidak akan terpengaruh oleh derasnya arus sungai tersebut. Jadi, jika Anda melihat kepanikan, berarti Anda tidak panik. Apa maksudnya di sini, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak? Ketika kepanikan itu muncul dan kita mengetahui kepanikan tersebut, maka sebetulnya kita sudah terbebas dari rasa panik itu. Oke. Namun sungai tetap mengalir. Maksudnya itu mau sederas apapun kita tidak membendung sungai itu, kita tetap membiarkan sungai itu tetap mengalir. Sama, kepanikan itu tetap ada, teman-teman. Kita bukannya mau menghilangkan kepanikan itu. Kita bukannya itu punya goal. Saya harus menghilangkan kepanikan itu.
kepanikan itu ada, tetapi dia tidak lagi menjadi musuh kita. Dia tidak lagi membuat kita tuh jadi tertekan. Dia tidak lagi membuat kita tuh jadi merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kita melihatnya. Artinya kita tuh berada di luar kepanikan itu. Intinya sebetulnya adalah di situ. Ya. Jadi sekali lagi, namun sungai tetap mengalir dan kepanikan mungkin terus berlanjut. Ya. Tetapi tidak apa-apa, itu mengasyikan dan itu mungkin menjadi alasan untuk tetap waspada. Maksudnya di sini adalah kita memelihara kesadaran kita. Ya, pengenalan terhadap kesadaran kita. Maka Anda akan mengembangkan kesadaran dan kesadaran itu lebih besar daripada kepanikan. Kita akan masuk pada satu pemahaman, kita melihat sendiri bahwa ternyata kesadaran kita itu sesungguhnya lebih besar daripada kepanikan itu sendiri. Dengan kita menemukan itu secara pengalaman, secara langsung, maka apa yang terjadi? Ya, kita tidak lagi menjadi apa ya, menjadi mainan daripada rasa panik kita. Kita tidak lagi menjadi quote and quote budak daripada kepanikan kita. Kenapa? Karena kepanikan itu sendiri sebetulnya berada di dalam kesadaran. Jadi dia jauh lebih kecil, tidak ada apa-apanya dengan kesadaran kita. Kesadaran kita tak terbatas dan jauh lebih besar. Nah, bagaimana cara kita bisa terbiasa mengatasi rasa panik? Teman-teman, ada dua style yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita meditasi ketika kepanikan itu datang, kita bisa bermeditasi misalkan dengan menggunakan objek. Taruhlah objek nafas atau objek apapun ya. Nah, ketika kepanikan datang, kita kembalikan kesadaran kita pada objek yang kita pakai. Itu yang pertama. Tetapi di dalam hal ini, kita bukan akan melakukan seperti itu, kita sengaja. Jadi latihan pada malam hari ini adalah kita sengaja memunculkan rasa panik atau kepanikan itu. Jadi kepanikan tapi yang kecil-kecil aja ya, teman-teman. Nggak usah langsung kepanikan yang gede. Ya, kepanikan contohnya tadi itu antri, kemacetan, terus kemudian atau ya hal-hal yang kecil-kecil aja, khususnya buat teman-teman yang baru belajar bermeditasi gitu ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa, silakan kalau mau menggunakan objek panik yang cukup besar gitu ya. Nah, nanti kita akan, karena meditasinya itu dengan objek kepanikan, maka otomatis kepanikan itu harus kita munculkan. Ya, tapi ya tadi kepanikannya yang kecil-kecil aja. Ya, oke. Ya, teman-teman, saya akan pakai objek suara gitu ya. Nantinya mungkin suara ini akan membantu untuk memancing rasa nggak nyaman, mungkin rasa nggak nyaman Anda mendengar suara tersebut membuat Anda jadi panik gitu ya, muncul rasa panik itu. Nah, instruksinya adalah ketika rasa panik itu muncul, yang kita lakukan adalah kepanikan itu biasanya muncul dalam bentuk sensasi. Apakah itu tangannya itu rada ada gemetar, atau misalkan kulit kita itu kayak apa? Orang mengatakan mengistilahkan itu merinding, tahu ya, bulu kuduknya itu berdiri kan biasanya itu kalau kita itu ada suasana-suasana yang mencekam, kemudian kan ini ya kulit kita ini jadi tahu ya teksturnya kan jadi kasar ya. Nah, kita akan bawa perhatian kita, kesadaran kita itu pada sensasi. Jadi kita lepaskan penyebab kepanikannya, pemicu kepanikannya, yang kita bawa kesadaran kita itu pada sensasinya. Oke? Atau mungkin kalau teman-teman tidak munculnya pada bentuk sensasi, mungkin bentuknya itu dalam bentuk gambar. Itu Anda bisa saja
memanfaatkan kepanikan, objek kepanikan itu pada gambarnya tersebut. Ya, oke, teman-teman, kita akan latihan, kita eksplor dalam bentuk latihan ya. Oke, sebelumnya saya tes terlebih dahulu suaranya. Ya. PPA 21. Oke. Suaranya masuk nggak ya? Enggak ya? Suara Pak Hema masuk ya? Oh, oke, 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 oke. Jadi saya mesti share suaranya dulu ya. Oh. Hmm. Ah, masuk suaranya? Iya, masuk. Oke ya. Nah, nanti saya akan share suara ini ya. Tapi sama. Ya. Oke, teman-teman. Sekarang tegak luruskan tulang punggungnya. Tegak luruskan dengan rileks. Istirahatkan terlebih dahulu batin Anda dalam kesadaran yang apa adanya. Tidak terburu-buru untuk bermeditasi, batin rileks, tetapi tidak lost. Mata boleh dipejamkan. Oke, sekarang kita dengan sengaja mengingat kembali satu peristiwa yang membuat serangan panik pada diri kita. Mungkin karena deadline dari tugas yang harus kita kumpulkan, atau kita punya pengalaman, kita mengalami kemacetan yang membuat kita jadi terlambat menghadiri pertemuan atau janji, dan itu membuat kita merasa sangat tidak nyaman, merasa bersalah kepada orang yang telah meluangkan waktunya untuk kita.
Atau mungkin kita kehilangan satu benda atau materi yang berharga, yang kita butuhkan. Di saat peristiwa itu, Anda ingat kembali dan memunculkan kepanikan itu, bawa kesadaran Anda pada sensasi yang muncul di tubuh Anda. Hanya disadari saja sensasi ini. Kita cukup menyadari sensasi, jika kita terbawa pada peristiwa itu kembali, bawa kembali kesadaran pada sensasi. Yang penting kita menyadari sensasi yang dimunculkan oleh peristiwa yang kita alami itu. Jikalau sensasi itu menghilang dan tidak ada sensasi sama sekali, kita cukup beristirahat dalam kesadaran yang terbuka. Namun jika muncul kembali, sadari lagi sensasi yang ada di tubuh kita. Bawa kesadaran menyadari sensasinya. Jika sensasinya menghilang, tidak perlu mencari, kita kembali mengistirahatkan batin kita dalam kesadaran yang terbuka, apa adanya. Setiap kali ada sensasi yang muncul, kita sadari. Sensasi panik yang muncul, kita sadari. Kalau menghilang, kita kembali ke kesadaran yang alami, kesadaran yang terbuka. Oke, sekarang istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang apa adanya. Kita sekarang akan membawa kesadaran kita pada telinga. Kita sadari suara dari masing-masing device Anda, dan pada saat kita mendengar suara ini memicu kepanikan tertentu,
sadari sensasi panik dari suara ini. Pada saat kita mendengar suara ini, kemudian muncul perasaan tidak nyaman, ada sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita, sadari sensasinya. Sensasi yang ada di tubuh kita. Sekalipun suaranya masih ada, it's okay. Yang terpenting kita menyadari sensasi yang muncul akibat dari suara ini. Tetap sadari sensasi yang diakibatkan dan dimunculkan oleh suara ini. Mungkin ini mengingatkan kita pada satu kejadian yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman, panik. Sensasinya disadari saja. Putting up with this anymore. Putting up with what? I can't talk to people? I am out of here. Oh, come on. What? Because I have a little conversation with somebody? Constantly, and I am not. What? If I was having a conversation with Bob or something, like, would we be having this talk? You don't make what? Am I eyes at sleeping Bob. with Bob? You don't make eyes at Bob like you make eyes at Clarissa. Every time she walks in a room, it's the same deal. Come on. That's it. Sadari sensasi yang muncul dari suara. Sadari saja sensasi yang ada di tubuh kita. Oke, kita sekarang
Kembali beristirahat dalam kesadaran yang terbuka. Lepaskan segala objek apapun. Kita hanya beristirahat saja. Mengistirahatkan batin dalam kesadaran yang apa adanya. Kesadaran yang terbuka. Oke, cukup. Ya, oke teman-teman. Itulah barusan saja kita mengeksplor satu objek meditasi, yaitu dengan objek panik. Ya, bagaimana pengalaman teman-teman tadi? Ada yang ingin menceritakan pengalamannya, silakan. Kita masih ada, ya. Kita izin dulu ya, izin dulu teman-teman. Kalau nanti ada keterlambatan selesai, mungkin ya 2-3 menit ya. Oke, ada yang ini. Ada Pak di sini Pak. Pertama, Oke, menarik nafas atau memperhatikan nafas saat panik, apakah satu bentuk jalan ninja untuk mendapatkan kedamaian? ya bisa. Jadi kalau itu teknik yang satunya ya, kita bawa kembali kepada objek yang lain. Jadi tidak ke paniknya, tapi kita bawa ke objek nafas, objek suara, objek bentuk, dan lain sebagainya. Ya, Kemudian ada yang bereaksi, kenapa saya kok rasanya ingin nangis ya? Kenapa? Mungkin setelah tadi Pak Hema bawa meditasi, ada reaksi ingin nangis. Kenapa ya? oke. Ya, pada saat disadari kalau kita itu menimbulkan rasa tidak nyaman, nah rasa tidak nyaman di tubuh kita, sensasinya itu kita bawa kesadaran ke sensasinya. Ya, nangis itu juga satu reaksi sebetulnya, tapi yang kita sadari adalah sensasinya, sensasi di tubuh kita. Gitu. It's okay, nangis tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu Ya. bisa jadi ini ya, apa namanya, energy movement, termasuk di dalam energy movement. Jadi tetap pada sensasi yang dimunculkan oleh pemicunya. Oke, Oke, kemudian ada juga yang berkomentar muncul sensasi sedih pas dengar salah satu suara, yang lainnya sisanya netral. iya, it's okay. Karena itu juga bisa jadi dari trauma ya. Mengingat seperti yang tadi saya cerita, saya sendiri punya trauma. Kalau ada anggota keluarga yang sakit, itu kemudian saya teringat di peristiwa-peristiwa masa lalu saya dengan orang-orang Ya. dekat saya. Kemudian ini juga relate dengan salah satu komentar, saya jadi takut kalau ada suara keras berdebar-debar. Iya. Nah, itu pada saat itu terjadi, sensasi berdebar-debarnya yang kita sadari, ya berdebar-debar yang kita sadari. Yang kalau tadinya itu kita tunduk pada rasa berdebar-debar itu tadi, malah sekarang kita jadikan pendukung. Ya. Jadi kita tidak lagi dikup oleh rasa panik. Kemudian ada juga, kenapa kok saya jadi sesak dan susah buat bernafas? Iya, itu bisa jadi itu karena kepanikan itu tadi ya, salah satu dampak dari kepanikan itu tadi. Maka kita perlu berlatih sedikit-sedikit atau yang kecil-kecil aja, dan itu sangat bagus sekali kalau dilatih terus. Tapi itu dengan tahapan yang kecil-kecil ya, supaya pada saat kita menghadapi peristiwa yang lebih besar, kita sudah lebih siap. Ya, jadi sifat dari diri kita ini adalah butuhnya kebiasaan, ya, kebiasaan. Kemudian ada yang berkomentar, semua intinya semua di kesadaran.
yang bisa mengalir dengan sensasi atau emosi apapun. Betul Ya, sekali. Iya, betul. Setuju sekali. mungkin ada yang lain teman-teman yang ingin berkomentar, nggak apa-apa, apapun di dalam pikiran kita bisa tuangkan. Nggak ada Iya, salah, nggak ada benar ya di sini ya. Bisa betul. komentar aja, bisa bertanya kalau kurang paham kepada Pak Hema. Iya, pada Clay juga. Terkait energy movement yang tadi disebut, bisa jelaskan lebih Ya, detail, Pak? ya. Jadi detailnya sebetulnya kita akan dapatkan pada saat kita di workshop ya. Jadi ada 4 jenis energy movement, di mana dari 4 ini eh, ya salah satunya itu adalah adanya gerakan-gerakan, ada sesuatu gerakan di dalam tubuh kita, termasuk tadi itu nangis, gitu ya. Itu sesuatu yang emosi. Kalau bentuknya itu emosi, iya benar. Itu memang maksudnya itu ada, gitu ya. Tapi ada juga bentuk energi movement yang palsu. Apa itu? Misalkan biasanya itu orang mendengar kata ada bisikan-bisikan. Saya dibisikin oleh dewa, saya dibisikin oleh malaikat begini begitu. Nah, hal itu palsu, bukan gitu ya. Atau saya itu diberikan penglihatan, saya diberikan satu pencerahan, itu bukan hal yang tepat atau palsu gitu. Tapi kalau dalam bentuk emosi, ya itu salah satunya yang energy movement yang memang dialami oleh kurang lebih 10% manusia di dunia ini. Oke, kemudian kalau pas lagi panik, cemas, nah di tubuh itu terasa sesak, di dada nggak Hmm, enak dan sakit, tangan, perut, kaki kesemutan. Oke, Oke, kemudian, iya. kemudian Nah, selanjutnya, kalau ya kalau itu muncul, sorry, kalau itu muncul, yaitu kepanikan, kesemutan, gemetar dan sebagainya itulah yang jadi objek kita. Kita bawa kesadaran pada gemetar kita bawa pada kesemutan kita bawa pada berdebarnya jantung kita. Jadi itu gimana cara hmm, mengatasinya, Pak? iya, kalau seandainya kita sudah tahu kan ya langkahnya adalah kita bawa kesadaran pada debar jantung. Tapi ada muncul kekhawatiran. Saya nggak kuat nih. Saya ini sudah tahu caranya dan saya sudah melakukan step itu. Saya sudah menyadari debar jantung saya. Tapi ini terlalu keras. Oke, kalau sudah seperti itu, alihkan aja pada objek yang lain, objek nafas, objek yang lain, yang Anda suka dan Anda yang ini. Kalau misalkan itu juga nggak bisa, coba keluar dulu dari suasana itu untuk mencari angin yang lebih fresh gitu ya, suasana yang lebih fresh gitu. Oke, jadi di sini Pak, kalau terkait misalkan lagi panik, cemas, tubuh merasa sesak, nggak enak dan sakit, tangan kaki kesemutan, itu mengatasinya dengan mengganti objek meditasi. Apabila nggak bisa, mungkin kita bisa istirahat ya Pak, ya, keluar jalan-jalan ke taman, baca buku dan sebagainya ya Pak, ya, olahraga seperti itu Pak ya. Ya, Mm-mm. ya, Oke. oke. Mm-mm. Terima kasih. Ya. Teman-teman, uh, karena waktunya juga sudah saya yang mengambil waktu Anda 5 menit lebih gitu ya. Saya terima kasih banyak. Saya bersama Clay sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman yang mau berlatih bersama. Yang paling utama teman-teman, ini hanyalah awal caranya seperti itu. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita harus melatihnya, ya, supaya kita jadi terbiasa sehingga pada saat kita butuhkan ada rasa panik muncul, itu kita sudah siap. Jadi ini tidak sesuatu yang instan, kita hanya pakai, kita tahu dan kita tidak melatihnya, terus kita hanya pakai pada saat itu muncul. Itu sulit bisa diharapkan untuk membantu. Tapi ini harus dilatih, gitu ya. Nah, latihannya pun ya memang tidak perlu harus sengaja mencari panik, tetapi
dengan objek nafas terlebih dahulu. Nanti ketika di kehidupan Anda sehari-hari muncul ada rasa panik sedikit aja, ya itu sudah bisa dijadikan objek begitu, ya. Seperti begitu caranya. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini dalam latihan bersama, dan terima kasih juga pada Clay. Kita akan tutup acara ini dengan dedikasi penutup yang akan dibacakan dan dipimpin Oke. oleh Clay. Terima kasih Pak Hema atas waktunya di tengah-tengah kesibukan, udah berbagi, udah mengisi acara ini yang begitu manfaat bagi kami semua ya. Ya. Sekarang mari kita tutup dengan dedikasi penutupan dengan membaca sebanyak 1 kali. Melalui kekuatan dari praktik berwelas asih ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik, terima kasih teman-teman Terima semua. kasih. Selamat malam dan sampai ketemu di semuanya. acara selanjutnya. Terima kasih Pak Hema. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih sama-sama. Pak Clay. Ya, Terima thank you. kasih Thank you. semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Clay, thank you, Clay. Terima kasih Pak Hema. Ya, Ya, selamat malam. selamat malam. Saya pamit dulu ya. Bye-bye. Kasih. Thank you. Ya, you're welcome.